Inilah video amatir yang direkam warga saat sebuah minibus yang membawa rombongan pengantar jenazah terbakar di Jalan Tol Solo Ngawi, Ruas Boyolali, tepatnya di Desa Sobokerto, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa sore. Api pertama kali muncul di bagian depan mobil, kemudian terjadi ledakan yang menyebabkan api merambat ke bagian belakang mobil hingga membakar seluruh bagian mobil. Kebakaran diduga akibat korsleting pada mesin mobil. Api berhasil dipadamkan setelah mobil tangki pengelola jalan tol melintas dan mengerahkan mobil pemadam kebakaran milik pemerintah kabupaten. Coba tim SAR Mangu. Proses evakuasi 8 penumpang termasuk pengemudi berlangsung dramatis. Warga setempat membantu seluruh penumpang dan pengemudi minibus turun dari ruas tol melalui sisi jembatan underpass jalan tol yang cukup curam. Sewaktu saya lihat itu mobilnya itu didorong dari pohon itu kurang lebih ya 50 meter itu. Dari bahan pertama itu mengeluarkan asap. Lalu terus api kecil, terus membara terus akhirnya apinya itu merambat. Tidak ada korban jiwa dan seluruh penumpang yang selamat kemudian melanjutkan perjalanan ke Solo dengan menggunakan mobil milik warga sekitar. Sementara saat proses pemadaman, arus kendaraan dari arah Semarang menuju Solo sempat mengalami kemacetan. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Kuasa hukum Saka Tatal bacakan bukti baru dalam sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Keluarga Saka Tatal mengikuti jalannya sidang peninjauan kembali melalui siaran langsung di televisi. Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Hamzahas meninggal. Jenazah dimakamkan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Arlisa Hadi. Kita awali iNews Sore dengan informasi mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal menjalani sidang peninjauan kembali. Tim kuasa hukum meminta nama baik Saka Tatal dipulihkan dengan memberikan bukti baru saat persidangan. Selanjutnya di marka yang tingginya 20 cm terdapat cat warna hijau yang menempel. Terdapat bekas darah pada... Sidang peninjauan kembali mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal digelar hari ini di Pengadilan Negeri Cirebon. Dalam sidang ini Saka Tatal memohon agar nama baiknya dipulihkan. Kuasa hukum juga memohon agar putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Bandung dan PN Cirebon dibatalkan seluruhnya. Dalam dalilnya, pihak Saka Tatal menegaskan kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak ada hubungannya dengan Saka Tatal. Pihak Saka Tatal juga menyampaikan temuan bukti baru atau novum dalam persidangan. Sejumlah novum diantaranya ada foto Eki dan hasil otopsi yang menunjukkan tidak ada hubungannya dengan Saka Tatal. Sebelumnya, Polsek Talun tertanggal 28 Agustus. Keterangan polisi pada huruf A menerangkan Muhammad Rizky Rudiana Vina korban kecelakaan lalu lintas tunggal. Terdapat kesesuaian antara kerusakan motor di sebelah kanan dan luka-luka anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina di sebelah kanan
serta kesimpulan ahli dari Andri Nur Rahman, Dr. Andri Nur Rahman, yang menyatakan korban yang mengalami laka lantas di jalan aspal mulus maka akan mengalami trauma tumpul. Bahwa keterangan di atas diperkuat dengan fakta tidak adanya bukti CCTV, pesan elektronik, tidak ada kaitan darah korban di badan dan pakaian pelaku lainnya, tidak ada bukti darah korban di alat-alat kekerasan, tidak ada bukti korban pakaian dan atau badan korban kotor tanah yang menempel di rumput, tidak ada bukti sidik jari pelaku di kendaraan Muhammad Rizky Rudiana. Darah hanya terlihat banyak di TKP flyover Talun, tempat kedua korban ditemukan, rujuk halaman dan putusan perkara. Tidak ada bukti yang ditemukan pada TKP utama di lahan kosong belakang showroom. Tidak ada darah korban. 1. Tidak ada jejak ban motor. Kesimpulan kematian Muhammad Rizky Rudiana dan Vina dikarenakan kecelakaan lalu lintas tunggal. 2. Tambahan penjelasan Novum 6 Liga Akbar. Novum ini diketahui oleh saudara Selis pada bulan Juni 2024. Ini diketahui oleh saudara Selis pada bulan Juni 2024. Novum ini menerangkan A. Anak Sakatatal di acara Rakyat Bersuara di iNews TV pada 11 Juni 2024 menyatakan ia mengalami penyiksaan baik di Polres Cirebon maupun di Polda Jabar. B. Keterangan tentang penyiksaan ini sudah anak Sakatatal ungkap dalam persidangan putusan nomor 16 pidana khusus anak PN Cirebon. Keterangan soal penyiksaan ini juga disampaikan oleh Aldi dalam perbincangan dengan Uya Kuya. Aldi salah satu dari 8 orang yang ditangkap oleh Rudiana pada 31 Agustus 2016. Namun kemudian dibebaskan. Bercerita kepada Uya Kuya bahwa dirinya dan 7 orang lainnya mengalami penyiksaan selama interogasi oleh Rudiana dan tim. Kesimpulan Novum ke-9 adalah prinsipnya hakim harus menolak keterangan anak Sakatatal yang diperoleh dari tindakan penyiksaan. 4. Novum ke-10 penghapusan 2 DPO oleh Polda Jawa Barat. Dihapusnya DPO artinya perbuatan pasal 340 KUHP tidak pernah ada. Novum ini diketahui oleh saudara Selis pada bulan Mei 2024. Polisi yang dibuat oleh Ibtu Rudiana menyebutkan terdapat luka adanya bekas senjata tajam, padahal Ibtu Rudiana belum tahu secara pasti penyebab kematian anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina. 2. Bahwa pada hari yang sama, tanggal 31 Agustus 2016, telah terbit surat perintah penyidikan nomor Sidik 232/7/2016 Reskrim, yang pada intinya surat perintah penyidikan tersebut untuk melakukan tugas penyidikan terhadap pelaku dan barang buktinya telah dijadikan tindak pidana pembunuhan dan pengeroyokan atau penganiayaan atau pemerkosaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 di Jalan Perjuangan, Kampung Situnggang, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP dan atau pasal 170 dan atau pasal 285 KUHP. Sementara itu, keluarga dan sejumlah kerabat Sakatatal menyaksikan sidang peninjauan kembali melalui layar kaca di rumah Sakatatal. Mereka berharap sidang dapat berjalan dengan lancar. Kesimpulan. Adapun kesimpulan pada permohonan peninjauan kembali terdakwa Sakatatal bin Bagja adalah sebagai berikut. 1. Bahwa dengan bukti baru novum tersebut yang belum pernah diajukan pada waktu persidangan, hilangnya nyawa korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. 2. Bahwa jaksa penuntut umum dan hakim pada perkara akuo
tidak sama sekali menggunakan ajaran kausalitas hukum pidana untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Jaksa dan hakim tidak memisahkan secara tegas perbuatan Saka Tatal bin Bagja dengan terdakwa 5 orang dewasa berdasarkan fakta hukum. Saka Tatal bin Bagja tidak ikut terlibat pada pengeroyokan di tempat kejadian peristiwa di showroom mobil dekat SMP 11 di Jalan Perjuangan, Gang Situnggal, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, bertempat di sebuah tanah kosong. 3. Bahwa jaksa penuntut umum dan hakim pada perkara akuo tidak menerapkan diversi pada sistem peradilan pidana anak Saka Tatal bin Bagja sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam melaksanakan sistem peradilan pidana anak, sehingga jaksa penuntut umum mengabaikan perintah undang-undang yang melanggar hukum acara pidana anak. 4. Bahwa jaksa penuntut umum dan hakim pada perkara akuo telah keliru dalam menerapkan hukum dan keliru yang nyata dalam memutus anak Saka Tatal dengan menghukum menggunakan pasal 340 KUHP. Sementara dari fakta hukum anak Saka Tatal yang berusia 16 tahun, belum dewasa, tidak mempunyai maksud kesengajaan dengan maksud dan rencana terlebih dahulu untuk membunuh korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina, Saka Tatal hanya diajak oleh Eka Sandi dan memukul 1 kali kepada korban Muhammad Rizky Rudiana, bukan kepada Vina, dengan menggunakan tangan kosong di flyover. Setelah kejadian itu, anak Saka Tatal tidak ikut terlibat oleh 5 terdakwa lain ke showroom mobil dekat SMP 11 di Jalan Perjuangan, Gang Situnggal, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, bertempat di sebuah tanah kosong. Seharusnya hakim bisa menilai perbuatan Saka Tatal bin Bagja bukan pembunuhan berencana, melainkan penganiayaan. 5. Bahwa sehubungan dengan perkara akuo terhadap putusan perkara nomor 16/P.Sus anak garing 2016, kami meminta kepada hakim pemeriksa peninjauan kembali untuk dapat mengizinkan dan menghadirkan beberapa saksi ahli yang kami ajukan untuk dapat diminta keterangannya yang berkaitan dengan perkara Saka Tatal bin Bagja terkait penerapan hukum yang diterapkan terhadap Saka Tatal bin Bagja, dan berikut nama-nama saksi ahli yang dimintakan untuk hadir sebagai berikut. 1. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Haji Susno Duaji, SH MSc, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Umum Polri. 2. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ugroseno, SH, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia. 3. Profesor Muzakir SH.MH, ahli hukum pidana. 4. Dr. Atsmi Syahputra SH.MH, ahli hukum pidana. 5. Profesor Dr. Jur Andi Hamzah SH.MH, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana. 6. Dr. Yongki Fernando SH.MH, ahli ilmu hukum pidana. 7. Reza Indragiri Amril M.Krim, ahli psikologi forensik. Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas,
permohonan peninjauan kembali bahwa terdakwa Saka Tatal bin Bagja memohon kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ceki, yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara peninjauan kembali ini agar berkenan kiranya memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut. Mengadili, menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali Saka Tatal tersebut. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2607K-P.Sus/2016 junto putusan nomor 50-P.Anak-2016-PT Bandung junto putusan nomor 16-P.Sus/Anak-2016 Pengadilan Negeri Cirebon yang dimohonkan pemeriksaan peninjauan kembali oleh Saka Tatal bin Bagja tersebut. Mengadili kembali menyatakan atas nama Saka Tatal bin Bagja dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum. 2. Mengembalikan dan merehabilitir nama baik Saka Tatal secara memulihkan hak kedudukan, harkat dan martabat terdakwa. 3. Membebankan biaya perkara kepada negara pada tingkat peninjauan kembali tersebut. Demikian permohonan peninjauan kembali ini dengan hati yang tulus serta komitmen yang tinggi terhadap hukum di negara Republik Indonesia disertai harapan agar dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara ini. Sebelum dan sesudahnya diucapkan. Sementara itu pemirsa, keluarga dan sejumlah kerabat Saka Tatal menyaksikan sidang peninjauan kembali melalui layar televisi. Di rumah Saka Tatal, mereka berharap persidangan berjalan dengan lancar. Kerabat dan tetangga serta keluarga Saka Tatal sudah sejak pagi menunggu sidang peninjauan kembali melalui layar kaca. Mereka berharap sidang perdana ini berjalan lancar dan permohonan Saka Tatal bisa dikabulkan oleh hakim. Kartini, tante Saka Tatal berharap proses hukum Saka segera berakhir sehingga nama baik Saka bisa kembali dipulihkan. Harapannya apa Bu ini Saka mengajukan mudah-mudahan itu lancar lah, biar bisa keluar semua gitu. Yakin ya Bu Saka menang? Saka Tatal saat ini menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kelas 1 Cirebon. Meski sudah dinyatakan bebas, namun vonis yang dijatuhkan 8 tahun pada 2017 lalu dianggap tidak adil lantaran Saka mengaku tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki hari ini menjalani sidang peninjauan kembali. Sejumlah teman dan rekan Saka Tatal berkumpul memberikan dukungan untuk Saka Tatal sebelum Saka berangkat ke Pengadilan Negeri Cirebon. Sejumlah spanduk bernada dukungan disiapkan oleh teman-teman Saka Tatal di kawasan Samadikun, Karya Mula, Kesambi, Cirebon, Jawa Barat. Salah satu spanduknya bertuliskan "Kembalikan nama baik Saka Tatal" dan akan dipasang di sekitar Pengadilan Negeri Cirebon. Teman dan keluarga berharap agar nama Saka Tatal dapat dipulihkan melalui proses hukum yang adil dan transparan. Sidang PK Saka diharapkan dapat memberikan titik terang dan juga keadilan atas kasus yang menimpa dirinya. Tulisan ini atau kalimat dukungan di spanduk ini inisiatif siapa sih Mas? Boleh tahu? Ya, ini inisiatif teman-teman di sini sejak ya tadi malam juga sudah kumpul di sini. Ya harapannya dikabulkan PK Saka. Ya seperti ya tulisan di sinilah, kembalikan nama baik Saka Tatal. Ya kami semua teman-teman sejak dulu juga percaya bahwa Saka Tatal itu tidak melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Seperti itu. Hari ini ikut ke PN Cirebon, Mas? Siap, ikut. Kita rame-rame sama teman, ya teman rumah, tetangga. Kita berangkat bareng-bareng ke sana, ke PN Pengadilan Cirebon. Oke. Mas ini pakai hoodie atau jaket, ada gambar Saka Tatalnya, tulisan perkasa nih. Boleh dijelaskan, Mas, filosofinya tuh apa sih, Mas? Ini perkasa, perjuangkan keadilan Saka. Di sininya ada Cirebon ramah. Ya inilah, Cirebon itu sebenarnya ramah, teman-teman.
jauh dari kegaduhan seharusnya. Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji Kabareskrim 2008-2009 mempertanyakan mengapa kasus Vina ditangani Polresta Cirebon, padahal kejadian masuk ke yurisdiksi kabupaten. Ini sore akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Apa yang kemudian dituduhkan sampai kemudian diputuskan oleh pengadilan? Saka tidak melakukan. Walaupun disumpah juga sempat pocong aja suruh ke sini sekalian. Biar tahu rasa. Saka juga berani. Saka tidak tahu. Bahwasanya Saka aja itu ada di rumah. Kejadiannya aja ada enggak, Saka tuh nggak tahu. Tiba-tiba diambil waktu itu, ditangkap. Iya, tiba-tiba juga ditangkap, nggak ada keterangan apapun. Ya, ditangkap juga habis isi bensin. Surat penangkapan nggak ada. Saka sempat waktu itu disiksa. Sempat. Di Polda Jabar juga sempat, sebenarnya pernah aja siksaan. Apa bentuk siksaannya? Dari pukulan. Apa yang dipukul? Badan. Bagian mana? Ya, badan sampai diinjak, dijejak. Itu di Polres atau di Polda? Dua-duanya. Sebenarnya ada. Siapa yang nyiksa? Ini data baru. Polisi lain. Anggotanya, bukan penyidik. Bukan penyidik. Bukan. Kalau penyidik itu berani berjumlah karena dia nggak ikut memukulin. Tapi anggotanya. Dia pakai pakaian preman begitu ya, bukan pakai pakaian polisi. Ya, ada sebagian, ada yang pakaian preman, ada yang pakaian polisi. Berapa orang? Banyak. Bukan 1 orang, 2 orang. Lebih dari 5 orang? Lebih. 10 orang? Tiap pagi, tiap apel propos tuh, orang tuh bergiliran masuk. Tiap datang tuh, udah pasti dipukulin. Ini penting untuk kemudian menjadi bahan penyelidikan. Ya. Tapi jangan terlalu dipaksa ya. Betul. Gimana saya? Tiap hari tuh, kayak gitu. Tiap hari disiksa? Tiap hari. Tiap habis apel propos, pagi. Badan? Ya diinjak-injak, dipukulin. Sampai kepala aja dipukul pakai gembok. Kepala dipukul pakai gembok, di bagian mana? Kepala. Di bagian mana? Belakang, depan? Kepala semuanya. Yang dewasa berkali-kali? Berkali-kali sampai bocor. Iya. Karena udah nggak kuat lagi sama siksaan itu. Udah nggak bisa nahan siksaan. Saka dikasih makan waktu itu? Saka kayak kasih makan, tapi ngasih makannya nggak sewajarnya. Dilempar di lantai. Kalau nggak dimakan, bakal dipukulin lagi. Jadi piring berisi nasi dan lauknya? Bukan piring. Jadi nasi bungkus. Nasi bungkus? Waktu di Polresta itu. Sudah dibuka karetnya, dilempar? Dilempar. Jadi berantakan? Nasi berantakan di lantai. Dan Saka makan dari lantai itu? Iya. Kalau nggak dimakan, dipukulin lagi. Minum dikasih? Minum juga pernah sempat dikasih air kencing, suruh diminum. Mohon maaf? Air kencing. Air kencing siapa? Polisi nggak tahu dari mana itu. Taunya dari mana kalau itu air kencing? Orang saya yang ngerasain, diputerin semua. Dan Saka minum? Saka minum tapi dibuang lagi, dimuntahin, nggak bisa. Tapi sempat masuk mulut dimuntahin? Iya. Ya pemirsa, sebelumnya masih dalam program yang sama yaitu program Rakyat Bersuara bersama rekan saya Iman Wicaksono, salah satu saksi yaitu Liga Akbar mengaku memberikan kesaksian pada 2016 atas arahan oknum polisi. Padahal saat itu Liga Akbar tidak berada di lokasi kejadian. Liga keberatan nggak kalau maskernya dibuka? Pakai ini? Boleh kalau gitu. Baik, ini pertama kali Liga membuka masker ya? Baik. Belum pernah Liga membuka masker seperti ini eksklusif ya? Liga boleh di dekat. Kenapa Liga kemarin nggak pernah mau membuka maskernya? Lebih dekat lagi boleh? Karena saya menjaga diri saya juga, Pak. Menjaga diri Liga? Kenapa? Karena kan banyak yang bilang saya saksi kunci. Jadi pada waktu itu Liga Akbar menyampaikan bahwa Vina dan Eki dipukuli, dianiaya, dilempari batu, betul ya? Di kesaksian pengadilan waktu itu? Iya. Betul. Sebenarnya Liga tidak melihat itu? Tidak, Pak. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu? Tidak.
Lalu kenapa? Mohon maaf didekatkan lagi. Lalu kenapa pada waktu kesaksian di pengadilan berbeda? Saya bingung waktu itu Pak, saya mau bilang sama siapa karena nggak ada yang percaya. Liga pada waktu itu diminta oleh siapa jadi saksi? Pak Rudiana Pak. Pak Rudiana? Oke. Dari mana kemudian Pak Rudiana tahu kalau Liga mengetahui kejadian di TKP tersebut? Sampai sekarang saya belum tahu. Betul, belum tahu. Pada waktu itu kan Pak Rudiana minta Liga. Iya. Betul ya? Pada waktu itu kenapa Liga mau? Karena dimintai keterangan soal almarhum Vina dan Eki yang dipakai, dari helm, keadaan motor, itu saja awalnya yang diminta. Pada waktu kejadian Liga ada di mana? Ada di warung SMA 4 saya Pak. Dekat dengan kejadian TKP itu? Agak jauh. Agak jauh. Iya. Kenapa Pak Rudiana memilih Liga? Apa karena kenal atau karena apa waktu itu? Mungkin karena kedekatan saya sama almarhum Eki dulu. Oh, lalu kemudian apa yang disampaikan Pak Rudiana waktu itu yang seingat Liga? Hanya itu saja Pak. Diminta tolong dong. Nggak bahasanya seperti apa Pak Rudiana waktu itu? Minta tolong buat memperkuat bukti. Iya. Kan Liga bilang, saya nggak tahu Pak. Iya. Sempat bilang nggak gitu ke Pak Rudiana? Iya, sempat. Terus kenapa kemudian Liga dipaksa atau gimana? Tiba-tiba saya dijemput Pak di rumah. Nah terus skenarionya siapa yang ngajarin? Skenario itu, saya udah menolak berapa kali, dibantu sama pemeriksa. Oh, jadi pemeriksa yang ngasih, bahwa ntar kamu ngaku kalau kamu kamu melihat Vina dan Eki dipukulin, dilemparin batu dan seterusnya, begitu? Diajarin data-data itu? Bukan diajarin, dirangkai Pak. Iya, maksudnya disampaikan, disuplai, dipasok ke Liga? Dibantu. Dibantu? Ya, di situ cuma ditanyakan ada pelemparan batu atau apa, seperti pemukulan? Pengajaran. Apa? Pengajaran. Kalau Pengajaran kayak gitu tidak. Pelemparan batu? Ya. Terus Liga jawab? Saya nggak tahu Pak. Tapi tulisan di BAP melihat? Ya, dia tanyakan, orang kamu ada di situ kok katanya. Oke. Gitu. Ya, saya bilang, saya nggak tahu Pak, saya harus kayak gimana kata saya. Terus kemudian diarahkan? Iya. Dan Liga waktu di pengadilan juga terpaksa mengatakan sesuai dengan apa yang di BAP? Terpaksa banget Pak. Karena sidang pun itu tertutup Pak. Di situ ada rekan almarhum Eki, ada ibunya juga. Cuma tidak boleh masuk Pak. Saya bingung banget di situ. Liga menyesali ini semua. Menyesali betul. Kalau seandainya bisa berbalik, Liga akan mengatakan sesungguhnya apapun yang terjadi. Liga tidak ada ancaman disiksa waktu itu. Nggak apa-apa, katakan aja. Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Baik. Dan sampai kapanpun Liga akan mengatakan kebenaran. Sampai kapan? Pengacara Ibtu Rudiana membantah dan memastikan tidak ada tindakan kekerasan terhadap narapidana. Selain itu, meminta semua pihak agar jangan membuat framing terkait kasus Vina. Apapun hasil investigasi dari PSK ataupun dari pihak manapun terkait dengan perkara ini yang sudah mendapatkan putusan ataupun keputusan yang memiliki hukum tetap jurisdis binden, artinya ada satu upaya hukum yang akan dilakukan. Jangan kita membuat framing ataupun membawa opini ke masyarakat. Tapi ini lembaga negara loh, masa upaya hukum terhadap lembaga negara? Dari hasil dari manapun, dari hasil manapun, silakan lakukan upaya hukum. Oh, oke. Lakukan upaya hukum. Karena apa? Perkara ini kan sudah melewati tahapan 3 ya. Dari pengadilan pertama, kemudian banding dan kasasi, mereka menjadi terpidana dan mereka sudah melaksanakan putusan itu. Walaupun nanti ada upaya hukum lanjut yang akan dilakukan oleh penasihat hukum dari ketujuh terpidana. Tapi bahwa apa yang disampaikan tadi bahwa ada dugaan penyiksaan dan lain sebagainya, di mana pada waktu itu adalah komandannya adalah Ibtu Rudiana. Apakah berlangsung diminta atau tidak belum tahu karena penyelidikan belum sampai sana, tapi orang tentu akan berpersepsi ke sana. Bagaimana Anda menjawab ini? Ibtu Rudiana, klien kami itu
beliau hanya melakukan pengamanan. Artinya ketujuh orang ini beliau mengamankan mereka untuk dibawa karena diduga mereka adalah pelaku. Kemudian tahapannya diselidiki oleh Polres. Jadi rentang waktu hanya cuma sekitar 1 jam yang beliau temukan. Beliau adalah pelapor, korban. Karena anak beliau itu kan meninggal. Yang diduga adalah pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan terhadap Vina. Jadi kalau memang ada tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh itu Rudiana, saya pastikan itu tidak. Tidak ada? Tidak ada. Menyuruh pun tidak? Tidak ada. Kalaupun ada itu adalah oknum penyidik dan lain sebagainya misalnya, karena diakui oleh para terpidana? Saya pikir sesuai LPSK tadi? Fakta yang ada di seluruh Indonesia ya. Kalau kita bicara Anda belum jawab pertanyaan saya. Tadi kan LPSK menemukan fakta itu, bahwa ada indikasi, ada dugaan, penganiayaan, penyiksaan bahkan dikatakan tadi. Itu Anda katakan lepas dari perintah Ibtu Rudiana. Itu saya pastikan itu tidak. Kalaupun ada, itu hanya oknum penyidik yang tidak ada kaitannya dengan itu. Pemirsa, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji Kabareskrim 2008-2009 mempertanyakan mengapa kasus Vina ditangani Polresta Cirebon, padahal kejadian masuk ke yurisdiksi kabupaten. Selain itu, Susno juga menegaskan tidak ada bukti pembunuhan di kasus Vina. Siapa yang menyelidiki? Waktu itu Polresta Cirebon. Ada apa Polresta Cirebon menyelidiki? Ini yurisdiksinya kabupaten. Oke. Kabupaten sudah benar, menurut dia. Oh, ini yurisdiksi kabupaten. Kabupaten jelas. Diambil oleh Polresta sempat. Iya. Ada apa Polresta mengambil ini? Kok bisa Pak Susno? Hanya polisi yang bisa jawab, jangan saya. Oke. Ini menarik ini. The big question, dari kabupaten pindah ke kota. Enggak, tapi kan tentu ini hal yang hal yang janggal ini, betul. Pak Roni juga mendapatkan informasi seperti itu, bahwa ini yurisdiksinya, TKP-nya itu di kabupaten. Tapi kemudian Polresta yang mengambil, kota, ya? Kemudian mengalihkan TKP ke pembunuhan di belakang showroom. Ya. Rada paksanya di SMP 11, dari SMP 11 katanya dibawa ke atas jembatan. Kalau ini pembunuhan dan perkosaan, ngapain menyisakan satu suara, satu korban masih hidup? Karena Vina masih hidup loh. Kenapa nggak dihabisi sekalian? Jadi sebentar, ini biar pemirsa paham. Jadi TKP jembatan itu ada di kabupaten Cirebon. Iya. Tapi belakang showroom ada di kota Cirebon. Iya. Maka pada waktu ditemukan versi dari penyelidikan ini yang kemudian inkrah sampai ke pengadilan, itu di belakang showroom yang merupakan kota Cirebon. Disitulah TKP utama dilakukan penganiayaan, mohon maaf, perkosaan atau ruda paksa, di situ. Itu versinya. Nah, satu pertanyaan lagi. Ini Mas Aiman harus bertanya ini. Pertanyaannya kepada saya, satu, mengapa itu pindah? Kedua, di belakang showroom itu seorang reserse akan bertanya kalau ini pembunuhan. Adakah darah di situ? Tidak ada. Itu yang kemudian dia ada di putusan. Tidak kemudian ada. Di SMP 11 adakah darah? Tidak ada. Kemudian padahal itu TKP utama. Kemudian dari mana barang bukti disita? Balok. Kemudian ternyata bukan balok, bambu. Kemudian apalagi minuman keras dan sebagainya. Disitanya dari mana? Disita dari Sudirman yang agak setengah idiot lah gitu kan. Nah, batu yang sudah dilemparkan, katanya Pak Otto Sergar, Otto Hasibuan, kok dilempar oleh Sudirman, kok diambil lagi, disimpan ke rumah. Nah, ini artinya seorang reserse akan berpikir, pertama, oke lah, kecelakaan lalu lintas. Nah, kalau mau menjadikan ini sebagai pembunuhan, pertanyaan terbesar adalah alat bukti apa untuk menjadikan ini pembunuhan? Yang dipakai oleh Polresta Cirebon, bukan Polres Kabupaten, adalah alat bukti saksi. 1000 saksi, kalau tidak didukung alat bukti lain, bukan saksi. Kita lihat gambar ini. Warnanya sama kita. Atau baju Mas Aiman, jasnya. Warnanya biru. Kita kompak. Apa jasnya Mas Aiman? Merah. Berapa ini? Setelah di luar ditanya, tadi siapa hostnya? Mas Aiman. Jasnya apa? Merah. Kompak kita merah. Benar? Merah?
Tidak kan? Artinya 1000 saksi pun tanpa didukung alat bukti lain itu bukan saksi. Ini Profesor Yeti Ganarsi yang bilang, guru saya loh. Saksi itu tanpa didukung alat bukti yang lain tidak. Tapi kan ada alat buktinya Pak Bambu tadi yang disebutkan. Nah, apakah Bambu menyatakan pembunuhnya adalah itu? Tidak. Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Hamzahas tutup usia. Aini sore akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Hamzahas tutup usia pada Rabu siang. Hamzahas meninggal dunia pada usia 84 tahun. Kabar duka pertama kali disampaikan oleh Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Arwani Tomafi. Hamzahas meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto dan jenazah disemayamkan di rumah duka Jalan Tegalan Matraman, Jakarta Timur. Sejumlah keluarga dan kerabat almarhum terus berdatangan untuk melayat. Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tiba di rumah duka pada Rabu siang. Jokowi tiba ditemani putra sulungnya, yaitu Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Sesaat setelah tiba, Jokowi langsung masuk ke rumah duka untuk menyampaikan rasa duka atas wafatnya Hamzahas kepada keluarga. Negarawan yang telah mengabdi untuk bangsa dan atas nama pemerintah, atas nama bangsa dan rakyat, kami ikut berduka cita yang mendalam. Beliau adalah seorang negarawan yang telah mengabdi untuk bangsa dan negara, baik sebagai Wakil Presiden tahun 2021-2024 maupun pengabdian yang lain yang saya kira kita tahu sangat-sangat banyak. Bapak apakah nanti akan ikut ke tempat pemakaman atau langsung ada agenda lain, Pak? Bapak ikut ke pemakaman, Pak? Nanti upacara pemakaman akan dipimpin oleh Pak Menko dan dilaksanakan di pemakaman di Bumi. Saya tadi sampaikan sama kita Lampung, tapi wafatnya beliau tiba-tiba gitu ya, tidak di rumah sakit, tidak apa, tiba-tiba mungkin ke Lampung. Dulu berarti apa? Oke, kepala ya. Khotimah. Tapi dalam keadaan hidup. Ya. Bapak ikut ke pemakaman, Pak? Biasanya. Sementara itu, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan mengenal Hamzahas sebagai sosok bapak bangsa yang memiliki integritas tinggi dan juga kepedulian pada kesejahteraan rakyat. Wa inna ilaihi raji'un. Saya atas nama keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan berduka cita yang mendalam seraya mendoakan kepada beliau semoga husnul khatimah dan semoga bagi semua keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan, kesabaran karena itu semua adalah sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar Partai Persatuan Bangunan dan juga sebagai rakyat Indonesia tentu pada hari ini telah kehilangan sosok yang sangat berarti bagi perjuangan bangsa ini karena selama masa karirnya beliau sejak mudanya beliau telah konsisten istiqomah untuk selalu mengabdikan dirinya
kepada bangsa dan negara, dan juga selalu konsisten untuk memperjuangkan kesejahteraan umat. Kalau mencatat dari perjalanan perjuangan beliau pada saat beliau ada di sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Persatuan Bangunan, beliau terus gigih untuk memperjuangkan bagaimana APBN kita itu selalu terfokus kepada bagaimana untuk mesejahterakan rakyat. Hingga beliau telah juga diberi amanah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Tiada hentinya pula, ya, beliau terus memperjuangkan itu. Dan konsentrasi, bahkan dulu beliau pernah dijuluki oleh Jenazah almarhum Hamzahas dimakamkan di kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Prosesi pemakaman digelar secara militer dan dipimpin oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Waktu Indonesia bagian Barat. Jenazah almarhum dimakamkan di pemakaman keluarga kawasan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Proses pemakaman Hamzahas digelar secara kenegaraan. Agus Has, putra almarhum Hamzahas, menjadi perwakilan keluarga untuk penyerahan jenazah ayah kandungnya kepada negara. Upacara pemakaman berjalan secara hikmat dengan melibatkan sejumlah personel gabungan TNI dan Polri. Hamzahas lahir di Ketapang, Kalimantan Barat pada tanggal 15 Februari 1940. Hamzahas menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Tanjung Pura, Kalimantan. Hamzahas aktif berorganisasi sejak muda. Dalam dunia politik, Hamzahas menjadi Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, mendampingi Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati Soekarno Putri, periode 2001-2004. Hamzahas adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 pada tahun 1998 hingga 2007. Sebelumnya Hamzahas pernah menjabat sebagai Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat pada kepemimpinan Gus Dur tahun 99. Hamzahas juga pernah menjabat sebagai Menteri Negara Investasi pada tahun 1998 hingga 1999. Pada tahun yang sama, yaitu tahun 1999, Hamzahas menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI. Hamzahas juga sudah menjadi anggota DPR RI sejak tahun 1971 hingga 1999. Demi membiayai mantan kekasih yang suka main judi online, seorang mahasiswi cantik di kota Gorontalo diduga menggadaikan belasan laptop milik rekannya. Laptop teman ia gunakan untuk alasan menyelesaikan tugas kuliah. Wanita berparas cantik ini harus berurusan dengan hukum lantaran diduga melakukan penggelapan belasan unit laptop milik temannya untuk digadaikan. Mahasiswi di salah satu universitas di Gorontalo ini dilaporkan temannya karena laptop yang dipinjam berbulan-bulan tak kunjung dikembalikan. Dari pemeriksaan terungkap ada 11 laptop yang digadaikan di 3 tempat demi membiayai pacarnya yang diduga gemar bermain judi online. Yang mana motifnya ini adalah mereka meminjam, dia meminjam, tersangka ini meminjam kepada, dan rata-rata ini adalah temannya, teman kuliahnya, dengan alasan bahwa laptop ini digunakan untuk mengerjakan tugas kuliahnya yang belum selesai. Namun ternyata laptop ini dia gadaikan. Kalau tiap hari setiap berjalan saya yang kasih uang. Berapa itu? 200.000 sampai 300.000 itu setiap hari. Tiap hari? Dalam 1 bulan berapa kali ketemu? Tiap hari. Tiap hari. Kalau tidak kasih uang, pernah mengancam atau? Tidak, awalnya tidak, cuman pas putus itu dia ada itu ancaman. Kini tersangka mendekam di balik jeruji besi. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Informasi lainnya pemirsa, relawan perempuan dan anak Partai Perindo mendatangi Polres Metro Jakarta Utara. Kedatangan ini untuk meminta Polres Metro Jakarta Utara segera menindaklanjuti laporan Nursiah terkait dugaan penggelapan dana di tempatnya bekerja.
RPA Perindo kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Utara terkait dengan laporan Rusia. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi Rusia terkait dengan dugaan penggelapan dana di perusahaan ekspor ikan. RPA Perindo mendesak polisi segera menindaklanjuti laporan Rusia. Kami berharap ada penjelasan terkait kasus ini, perwakilan dari teman-teman dari Polres Jakarta Utara, terutama dari kanitnya atau yang orang didisposisikan untuk menjawab pertanyaan kami ini. Kami melihat jangan sampai kasus ini terlalu lama. Perusahaan ini membayarkan gaji karyawan ini tidak sesuai dengan UMR. Jadi yang seharusnya gajinya sesuai dengan UMR tapi diberikannya kurang. Nah, selisihnya itulah yang kita laporkan kepada Polres Metro Jakarta Utara. RPA Perindo telah melaporkan perusahaan ekspor ikan yang tidak membayarkan gaji Nursia yang tidak sesuai UMR. Dari Jakarta, Rian Rahman, Raga Firdaus Ainus melaporkan. Keluarga Saka Tatal mengikuti jalannya sidang peninjauan kembali melalui siaran di televisi. Informasinya sesaat lagi. Ada kembali di Ayu Sore pemirsa, mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani sidang peninjauan kembali. Tim kuasa hukum meminta nama baik Saka Tatal dipulihkan dengan memberikan bukti baru saat sidang. Sidang peninjauan kembali mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal digelar hari ini di Pengadilan Negeri Cirebon. Dalam sidang ini Saka Tatal memohon agar nama baiknya dipulihkan. Kuasa hukum juga memohon agar putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Bandung, dan PN Cirebon dibatalkan seluruhnya. Dalam dalilnya, pihak Saka Tatal mengatakan kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak ada hubungannya dengan Saka Tatal. Pihak Saka Tatal juga menyampaikan temuan baru atau novum dalam persidangan. Sejumlah novum tersebut diantaranya foto Eki dan hasil autopsi yang menunjukkan tidak ada hubungannya dengan Saka Tatal. Motor hanya lecet saja. Dan menurut versi Ibtu Rudiana, melihat kondisi novum ini diketahui oleh saudara Selis pada bulan Juni 2024. Novum ini menerangkan anak Saka Tatal di acara Rakyat Bersuara di iNews TV pada 11 Juni 2024 menyatakan ia mengalami penyiksaan baik di Polres Cirebon maupun di Polda Jabar. B. Keterangan tentang penyiksaan ini sudah anak Saka Tatal ungkap dalam persidangan putusan nomor 16 pidana khusus anak PN Cirebon. Keterangan soal penyiksaan ini juga disampaikan oleh Aldi dalam perbincangan dengan Uya Kuya. Aldi salah satu dari 8 orang yang ditangkap oleh Rudiana pada 31 Agustus 2016. Namun kemudian dibebaskan. Bercerita kepada Uya Kuya bahwa dirinya dan 7 orang lainnya mengalami penyiksaan selama interogasi oleh Rudiana dan tim. Kesimpulan novum ke-9 adalah prinsipnya hakim harus menolak keterangan anak Saka Tatal yang diperoleh dari tindakan penyiksaan. 4. Novum ke-10 penghapusan 2 DPO oleh Polda Jawa Barat. Dihapusnya DPO artinya perbuatan pasal 340 KUHP tidak pernah ada. Novum ini diketahui oleh saudara Selis pada bulan Mei 2024. Yang dibuat oleh Ibtu Rudiana menyebutkan terdapat luka adanya bekas senjata tajam, padahal Ibtu Rudiana belum tahu secara pasti penyebab kematian anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina. 2. Bahwa pada hari yang sama, tanggal 31 Agustus 2016, telah terbit surat perintah penyidikan nomor Sidik 232/2016 Reskin, yang pada intinya surat perintah penyidikan tersebut untuk melakukan tugas penyidikan terhadap pelaku dan barang buktinya
telah dijadikan tindak pidana pembunuhan dan pengeroyokan atau penganiayaan atau pemerkosaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 di Jalan Perjuangan, Kampung Situnggang, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP dan atau Pasal 170 dan atau Pasal 28. Sementara itu, keluarga dan sejumlah kerabat Saka Tatal menyaksikan sidang peninjauan kembali melalui layar kaca. Di rumah Saka Tatal, mereka berharap sidang dapat berjalan lancar. Kerabat dan tetangga serta keluarga Saka Tatal sudah sejak pagi menunggu sidang peninjauan kembali melalui layar kaca. Mereka berharap sidang perdana ini berjalan lancar dan permohonan Saka Tatal bisa dikabulkan oleh hakim. Kartini, tante Saka Tatal berharap proses hukum Saka segera berakhir sehingga nama baik Saka bisa kembali dipulihkan. Harapannya apa Bu ini Saka mengajukan mudah-mudahan itu lancar lah biar bisa keluar semua gitu. Yakin ya Bu Saka menang? Saka Tatal saat ini menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kelas 1 Cirebon. Meski sudah dinyatakan bebas, namun vonis yang dijatuhkan 8 tahun pada 2017 lalu dianggap tidak adil lantaran Saka mengaku tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki hari ini menjalani sidang peninjauan kembali. Sejumlah teman dan rekan Saka Tatal berkumpul memberikan dukungan untuk Saka Tatal sebelum Saka berangkat ke Pengadilan Negeri Cirebon. Sejumlah spanduk bernada dukungan disiapkan oleh teman-teman Saka Tatal di kawasan Samadikun Karyamula, Kesambi, Cirebon. Salah satunya spanduk bertuliskan "Kembalikan nama baik Saka Tatal" dan akan dipasang di sekitar Pengadilan Negeri Cirebon. Teman dan keluarga berharap agar Saka Tatal nama baiknya dapat dipulihkan melalui proses hukum yang adil dan transparan. Sidang PK Saka Tatal diharapkan dapat memberikan titik terang dan keadilan atas kasus yang menimpa dirinya. Tulisan-tulisan ini atau kalimat dukungan di spanduk ini inisiatif siapa sih Mas? Boleh tahu? Ya, ini inisiatif teman-teman di sini sejak ya tadi malam juga sudah kumpul di sini. Ya harapannya dikabulkan PK Saka. Ya seperti ya tulisan di sinilah, kembalikan nama baik Saka Tatal. Ya kami semua teman-teman sejak dulu juga percaya bahwa Saka Tatal itu tidak melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Seperti itu. Hari ini ikut ke PN Cirebon, Mas? Siap, ikut. Kita rame-rame sama teman, ya teman rumah, tetangga. Kita berangkat bareng-bareng ke sana, ke PN Pengadilan Cirebon. Oke. Mas ini pakai hoodie atau jaket, ada gambar Saka Tatalnya tulisan perkasa nih. Boleh dijelaskan Mas, filosofinya tuh apa sih Mas? Ini perkasa, perjuangkan keadilan Saka. Di sininya ada Cirebon ramah. Ya inilah, Cirebon itu sebenarnya ramah teman-teman. Jauh dari kegaduhan seharusnya. Pemirsa, hari ini Saka Tatal menjalani sidang peninjauan kembali dan berikut wawancara eksklusif iNews dengan Saka Tatal dan kuasa hukumnya dalam perjalanan menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon. Bu Titin, mungkin kita ngobrol santai aja Bu ya dan juga Saka. Ini kita dalam perjalanan menuju ke hotel. Nah tadi persiapan Saka di rumah dan juga Bu Titin, mungkin Saka dulu nih boleh dijelasin persiapan tadi gimana aja sih? Jadi persiapan Saka ini dari semalamnya banyak dukungan juga dari teman-teman Saka dan tetangga Saka, banyak dukungannya, banyak supportnya. Jadi persiapan Saka ini udah bener-bener Saka tuh ini udah siap. Matang ya? Udah siap matang. Saka kondisinya pagi ini gimana sih Kak? Antusias apa gimana, perasaannya gimana nih Saka? Ya perasaannya alhamdulillah Saka tuh bersyukur punya teman-teman, solidaritasnya bener-bener rela meninggalkan pekerjaannya demi mendukung Saka dan menyupport Saka. Mungkin kalau teman-teman yang nanti lihat juga sampaikan terima kasih dulu Saka ke teman-temannya. Saka juga berterima kasih kepada teman-teman Saka yang rela meninggalkan pekerjaannya demi meluangkan waktu membela Saka Tatal dan mendukung Saka Tatal. Saka berterima kasih banget atas dukungannya buat teman-teman Saka dan dari netizen yang lainnya. Oke Saka, tadi kan sebelum berangkat
saya ngelihat ya Saka doa dulu bersama dengan ibu kemudian juga kakak-kakak. Nah tadi juga sempat sarapan ya. Sarapan apa sih Saka kalau boleh tahu Saka? Nah, nasi ayam sama gudeg. Itu Saka emang suka ya? Gudeg sama nasi ayam ya? Ya sebenarnya sih Saka di perantauan juga maka yang ada aja dimakan. Jadi lauknya apa juga nggak jadi masalah. Yang penting makan aja. Oke, ya Gede, memang Saka ini merupakan sosok yang sederhana sekali. Tadi juga kami sempat melihat, ya sempat sarapan terlebih dahulu dengan nasi gudeg dan juga ayam. Nah ini Saka, kita masih penasaran sama baju perkasa ini. Boleh dikasih lihat? Nah ini siapa yang desain sih Saka, kalau boleh tahu? Dari tim kuasa. Kuasa hukum ini berkoordinasi tim perkasa. Perjuangkan keadilan Saka. Mantap. Saka ini kan kita di depan mobil kita nih ada teman-teman Saka. Nah ini teman-temannya dari mana aja sih kalau boleh tahu Saka, boleh dijelasin? Jadi teman-teman itu dari kampung Saka sendiri, juga ada dari kampung lain juga, jadi sebagian. Jadi itu teman-teman waktu Saka kecil main. Alhamdulillah teman-teman Saka ini benar-benar mendukung dari awal sampai saat ini. Biasanya kalau nongkrong sama teman-teman tuh main apa sih Saka? Tadi kan sempat ngobrol ya sama Adam, main ML atau apa gitu. Main apa sih Saka kalau boleh tahu? Ya main ML aja, ada yang main ML, ada yang main FF. Jadi ada yang main gitaran juga. Dan paling senang main apa? Layangan. Sama mancing. Kalau mancing mah itu nomor 2 Ibu. Oh, yang penting main layangan ya. Iya. Jadi kan saya kadang-kadang gini ya, kalau kita pergi sama Saka, misalnya pulang siang-siang ribut aja, Ibu, ini jam berapa kita nyampe? Nah, ngapain sih Saka? Mau main layangan. Satu hal mungkin yang orang lain tidak paham ya. Jadi Saka sudah menerima perlakuan yang luar biasa pada saat penangkapan, penyiksaan yang luar biasa, dan itu bukan kebohongan. Tetapi satu hal yang saya kagetnya itu apa? Saka tuh tidak pernah memaki loh atas apa yang dia terima perlakuannya. Jadi dia tuh tahu yang melakukan tindakan penyiksaan itu anggota kepolisian, tapi sedikit pun ketika misalnya dia bercerita tidak pernah memaki. Itu yang saya bingung, ini anak kalau marah dia cerita masa lalunya, dia disiksa Bu, saya dibegini, tapi tidak sedikit pun keluar makian terhadap oknum yang melakukan tindakan kekerasan, penganiayaan, bahkan tidak manusia kepada Saka. Itu yang orang lain tidak paham. Dia nggak pernah sedikit pun memaki. Saya juga bingung, kok ini anak marah, punya rasa dendam, tapi tidak pernah memaki. Jadi dia cerita aja, tapi nggak ada kalimat-kalimat hujatan kepada anggota yang pernah melakukan tindakan yang tidak manusiawi kepada Saka. Itu yang orang-orang nggak paham gitu. Tentunya bertolak belakang sekali Bu ya, yang selama ini dikatakan Saka tuh geng motor segala macam, ternyata Saka hobinya cuma main layangan ya Bu ya. Layangan dan mancing. Ya kalau mancing berapa? 25.000 dapat ikannya 4. Iya. Masih suka mancing Saka? Masih suka. Waktu kemarin aja 25.000 cuma dapat 1. Aduh, dapat. Oh ya mendingan beli ya. Jadi Saka kan punya kebiasaan-kebiasaan yang sebetulnya kan itu bukan kebiasaan aneh gitu, hanya main layangan, mancing. Yang jadi masalah ketika mancing kan dia minta duit tuh ke kakaknya, ribut kakaknya. Daripada buat mancing dapat ikan 1. Nanti jangan-jangan setelah sidang mau langsung mancing nih. Ya kalau itu mah mancing kan tergantung posisinya juga. Kondisinya kan lagi nggak enak badannya, yang nggak berangkat. Kalau lagi enak badannya, terus juga kondisinya teman-teman juga ngajak teman-teman, terus teman-temannya nggak mau ya nggak jadi. Jadi ada teman-teman juga yang mendampingi walaupun mancing juga. Oke. Pak Saka kemarin kan sudah dinyatakan bebas murni ya. Mungkin boleh dijelaskan tuh gimana tuh prosesnya? Jadi sebenarnya Saka kan keluarkan 2020 bulan 4 April. Jadi Saka itu masih wajib lapor. Awalnya wajib lapor itu 1 minggu sekali, setelah berapa bulan 2 minggu sekali, setelah hampir 1 tahun lebih Saka tuh wajib lapor 1 bulan sekali. Jadi itu bertahap. Tapi alhamdulillah Saka berterima kasih kepada Bapak Pamis Kadi, tidak ada halangan untuk wajib lapor. Saka tanpa harus mendatangkan ke pengadilan. Jadi Saka wajib lapor itu hanya lewat video call. Jadi alhamdulillah Saka jadi kerja merantau aja tuh masih bisa. Yang penting Saka tetap wajib lapor. Oh jadi selama bebas bersyarat itu pas
April 2020 Saka menjalani aktivitas kerja biasa gitu ya? Iya, kerja biasa. Jadi Saka tuh kerja di Jakarta lagi sebagai kuli bangunan. Oke, Gede. Ini yang menjadi luar biasa, Gede, bahwa Saka di usianya yang memang masih muda, walaupun diwajibkan untuk wajib lapor, ini masih terus mencari rezeki, Gede, untuk keluarganya. Dari Bu Titin mungkin, Bu, boleh dijelaskan, Bu, kemarin proses pengambilan surat bebas Saka di Bapas, Bu, gimana, Bu? Kan sebetulnya gini, pada Saka kan divonisnya 8 tahun. 8 tahun dia menjalani 3 tahun 8 bulan. Nah, tahun 2020 bulan April dia kan keluar, tetapi kan karena pembebasannya bersyarat harus melakukan wajib lapor sampai kemarin. Nah, kenapa disebut kadang-kadang kan kok bebas murni PK? Bebas murni yang dimaksud tuh bukan berarti lepas predikat mantan terpidananya, karena tetap aja mantan terpidana itu melekat dalam diri dia. Bagi masyarakat mungkin yang bagi Saka sendiri kan sekarang tidak memiliki lagi kewajiban untuk bebas untuk lapor selama sebulan sekali gitu. Nah, itu yang mungkin melegakan. Jadi ketika misalnya walaupun dia sudah bebas bersyarat, sebutannya kan tetap terpidana ya, sampai di kemarin tanggal 23 Juli 2024. Sekarang dalam pengajuan PK ini salah satunya karena Saka tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Jadi predikat mantan terpidananya itu yang kita ingin pulihkan. Gitu. Jadi itu yang kita harapkan, mudah-mudahan PK ini dikabulkan karena kami juga sudah menyiapkan beberapa novum, di antaranya novum maupun yang sifatnya argumen hukum maupun novum yang bukti-bukti baru yang kita dapatkan. Misalnya pengakuan yang baru gitu, pengakuan baru, kemudian bukti barunya dibebaskannya Peggy, itu kan belum sempat dimasukkan ke dalam memori PK. Karena memori PK itu disampaikan sebelum ada putusan Peggy bebas gitu. Oke, mungkin Bu, secara psikologis status bebas murni ini untuk Saka tuh gimana, Bu? Jadi kewajiban Saka yang 1 bulan sekali itu tidak lagi dilanjutkan. Artinya kalau bebas bersyarat kan pasti ada celah ketika, walaupun saya yakin Saka tuh bukan tipe anak yang mau melakukan tindakan pidana, tapi dengan bebas bersyarat kan berarti ada hal-hal lain yang tetap dia harus sangat berhati-hati. Artinya kalaupun ada unsur ketidaksengajaan yang dilakukan, itu kan menjadi poin terberat gitu. Tetapi dengan sekarang, dengan berakhirnya masa bebas bersyarat, kemudian Saka memiliki kebebasan yang seutuhnya, tetapi bagi kami sebagai tim kuasa tetap saja ada cap mantan terpidana itu. Jadi keleluasaan Saka bergerak juga sepertinya sekarang sudah dapat dilaksanakan per hari kemarin. Ya, karena dengan sebutan bebas bersyarat kan pasti ada syarat-syarat tertentu yang dikhawatirkannya justru yang unsur ketidaksengajaan aja bisa mencelakai Saka untuk ke depan gitu. Baik, kita balik lagi ke Saka. Saka, mungkin walaupun ini kenangan pahit ya Saka ya, mungkin boleh diceritakan tuh kegiatan Saka selama di dalam lapas tuh apa aja sih Saka yang dilakuin Saka? Jadi di dalam lapas itu Saka kan di lapas anak, lapas suka miskin, LPKA. Jadi Saka itu sekolah lagi, diwajibkan itu. Jadi Saka sekolah lagi paket B sampai lulus. Dan Saka juga ikut kegiatan lainnya. Ya, kegiatan lainnya juga itu kan tergantung minat ya. Tergantung minat masing-masing. Ada yang otomotif, ada yang main futsal, ada yang voli. Terus juga ada perkebunan, pertanian. Ada juga otomotif sama sound system. Kalau Saka ngambilnya di sound system sama kuli bangunan. Udah, cuma 2. Itu memang minat Saka ya? Iya. Dari dulu kan Saka kan lebih seneng kan di kuli bangunan. Jadi kan kegiatan sehari-hari. Jadi udah biasa kerja kayak gitu. Jadi lebih minat yang melakukan apa yang telah Saka alami, terus juga yang... Keluarga almarhumah Vina berkomentar pasca pengakuan Dede atas kesaksian palsu yang dilakukan pada kasus Vina. Ayu Sore segera kembali.
Kembali di Ayu Sore pemirsa, keluarga almarhumah Vina berkomentar pasca pengakuan Dede atas kesaksian palsu yang dilakukan pada kasus Vina. Keluarga mengaku terkejut atas kebohongan yang dilakukan Dede tentang kronologi kasus Vina dan Eki. Kakak almarhumah Vina, Marliana, terkejut dengan pernyataan Dede yang menjadi saksi kunci kasus Vina. Keterangan Dede dalam podcast bersama Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memberikan keterangan palsu tentang kejadian pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 yang lalu. Keterangan itu membuat Marliana semakin yakin bahwa ada hal yang diduga disembunyikan pada kasus Vina dan Eki. Marliana sebelumnya juga tidak mengenal sosok Dede. Pasalnya saat persidangan tahun 2016 hingga 2017, ia tak pernah sekalipun melihat Dede di persidangan. Dengan pengakuan terbaru dari Dede, Marliana berharap ada informasi yang bisa membuat kasus ini terang benderang. Saya sendiri jujur kaget gitu. Kaget mendengar pernyataan dia di KDM itu kan, bahwa bilang dia itu suruh begini, suruh begitu gitu kan. Ya jelas kaget sih Mas. Yang percaya atau gimana? Kalau masalah percaya atau tidak kan saya balik lagi ke proses hukum aja lah. Saya menghormati proses hukum gitu kan. Jadi untuk selanjutnya, untuk seterusnya gitu kan, saya menyerahkan ini semua ke proses hukum yang berjalan. Sementara dalam podcastnya bersama Deddy Mulyadi, Dede mengakui dirinya berbohong saat memberikan kesaksian terkait peristiwa kematian Vina dan Eki. Dede mengaku disuruh oleh Aep atas perintah Ibtu Rudiana untuk berbohong tentang kronologis peristiwa tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Sebelumnya saksi kunci kasus Vina, Dede mengaku siap dengan segala resiko karena telah berbohong di berita acara pemeriksaan kasus Vina. Bahkan Dede mengaku siap dihukum menggantikan para terpidana kasus Vina. Mengaku sudah bersalah melakukan memberikan keterangan palsu dulu atas arahan daripada Aep dan juga Rudiana. Ya, kita juga pernah melaporkan kamu juga, ya Pak, iya kan? Tapi sekarang kamu datang mengaku bersalah. Kamu tahu risikonya ini buat kamu? Tahu Pak, sangat tahu risikonya. Kamu tahu bahwa kamu bisa dipenjara gara-gara pengakuanmu sekarang ini? Tahu Pak, saya siap resikonya Pak. 7 orang ini di dalam penjara gara-gara kamu. Iya Pak. Kamu bersedia nggak masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? Sangat bersedia Pak. Yang penting intinya 7 terpidana itu saya mau keluar Pak, bebas. Seperti kehidupan saya kemarin Pak, karena saya merasa bersalah. Meskipun kamu masuk penjara? Siap Pak, meskipun saya masuk penjara menggantikan 7 terpidana itu saya siap Pak. Jadi kamu siap 7 orang keluar, kamu masuk penjara? Siap Pak. Karena kamu merasa bahwa mereka masuk penjara gara-gara kamu. Saksi kunci kasus Vina dan Eki, Dede Riswanto ditemani kuasa hukumnya Titus Tambu Bolon serta politikus Deddy Mulyadi mendatangi kantor LPSK untuk meminta perlindungan sebagai saksi. Dalam permohonan perlindungan tersebut, Dede menjalani asesmen sebelum mencapai perlindungan dari LPSK. Namun usai menjalani pengajuan permohonan perlindungan di LPSK, Dede Riswanto enggan buka suara. Hadir juga tim lawyer dari 6 terpidana yakni Ruli Panggabean dan Jutek Bongso untuk mengajukan permohonan perlindungan hukum. Asesmennya bagaimana tadi Mas Dede? Mas Dede. Bapak sebentar Bapak ya. Mas Dede. Iya Bapak sebentar nanti di ini ya. Sementara itu pihak LPSK masih akan mengkaji permohonan Dede Riswanto tersebut sesuai dengan aturan yang ada. Kalau untuk perlindungan, kalau tadi kami sudah coba tanyakan ya berkaitan dengan tingkat ancaman dan kami melihat belum ada sih yang terlalu signifikan ya dari tingkat ancaman semacam seperti itu. Jadi kami belum bisa memutuskan adanya perlindungan darurat atau tidak karena kami tadi sudah menanyakan langsung kok berkaitan dengan hal tersebut.
Tapi kalau ada ancaman yang signifikan bisa langsung. Nanti kami kan harus berbasis telaah dulu ya, untuk memberikan perlindungan darurat pun kami harus berbasis telaah dulu dan juga asesmennya gitu kan. Kami akan cek karena kaitannya itu nanti berkaitan dengan syarat-syarat perlindungan ya, sifat pentingnya keterangan gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya ada hasil-hasil medis atau psikologis gitu, itu akan jadi